Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah agama Islam. Masjid tersebut dibangun sendiri oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, yang mana masjid tersebut dibangun ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Quba terletak di sebuah daerah yang bernama Quba, yang mana berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Disinilah awal mula dikerjakannya atau dilaksanakannya salat 5 waktu secara berjamaah, secara terang-terang. Dan di masjid ini juga kemudian perpindahan arah kiblat dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annaul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW sering menadahkan pandangannya ke atas langit, menunggu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait yaitu ejekan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang saat itu mengatakan bahwasanya kiblat Muhammad sama seperti kiblat orang-orang terdahulu. Sehingga kemudian Allah menyampaikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai saat ini kata Allah, palingkanlah wajahmu wahai Muhammad beserta kaum muslimin menuju Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Jadi di masjid tersebut kurang lebih selama 16 bulan Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu ketika melaksanakan salat menghadap bukan ke arah Ka'bah Baitullah, tapi mengarah yaitu ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Selama 16 bulan sehingga turunlah wahyu tersebut, kemudian memindahkan arah kiblat umat Islam menuju Masjidil Haram. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Quba terletak kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Yang mana di daerah Quba ini Rasulullah SAW sempat singgah beberapa hari, atau tepatnya yaitu 4 hari sebelum beliau menuju ke pusat kota Madinah. Di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah sampai ke daerah Quba. Di sana Rasulullah disambut oleh kaum muslimin yang sudah terlebih dahulu beriman dan menyatakan keislamannya kepada Nabi. Di sana Rasulullah SAW tinggal di sebuah rumah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Harithamah dari kabilah Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin yang ada di Quba menginginkan Rasulullah untuk tinggal di tempat tersebut. Namun kemudian Rasulullah SAW
memiliki sebuah janji kepada kabilah Bani Aus dan kabilah Bani Khazraj, yang mana sebelum Rasulullah hijrah, mereka sudah berbaiat kepada Rasulullah, baik dalam baiat Aqobah yang pertama maupun baiat Aqobah yang kedua, bahwasanya Rasulullah akan berhijrah ke tempat mereka. Oleh karena itu, hanya 4 hari Rasulullah tinggal di Kuba. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berangkat menuju pusat kota Madinah untuk menemui kabilah Bani Aus dan Bani Khazraj. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Kuba alhamdulillah saat ini sudah menjadi masjid yang sangat megah dan luar biasa. Bahkan Masjid Kuba tidak pernah surut dari kunjungan dan ziarah para jamaah haji dan jamaah umrah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-324, dan juga di dalam hadis kitab Sunan Ibnu Majah, hadis yang ke-1441, Rasulullah bersabda, "As-salatu fi masjidi hadza, as-salatu fi masjidi Kuba ka umrah." Salat di Masjid Kuba pahalanya yaitu seperti melaksanakan umrah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, pastilah akan singgah di Masjid Kuba dan akan dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, karena pahalanya seperti pahala umrah. Demikian juga di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya setelah Rasulullah tiba di pusat kota Madinah, Rasulullah sering mengunjungi Masjid Kuba di setiap hari Sabtu, dan beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di tempat tersebut, karena pahalanya seperti pahala umrah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Kuba saat ini sudah cukup megah. Bahkan Masjid Kuba sekarang itu sudah dibangun dan memiliki 4 menara yang sangat tinggi dan luar biasa, sebagaimana menara yang ada di masjid belakang saya ini. Demikian juga kubahnya. Terdapat beberapa kubah, kurang lebih ada 4 kubah yang ada di Masjid Kuba. Dan demikian juga kubah yang ada di masjid kita ini kurang lebih ya hampir sama dengan kubah yang ada di Masjid Kuba. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kisah hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah yang syarat akan hikmah dan pelajaran bagi kita sebagai pengikutnya, bagi kita yang beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya harus mengambil manfaat, mengambil hikmah serta pelajaran dari hijrah Rasulullah SAW tersebut, hingga sampai ke Kuba mendirikan sebuah masjid, kemudian hingga beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, bukanlah sesuatu yang mudah. Namun yakinlah, dalam setiap kesulitan Allah pasti akan berikan kemudahan, karena janji Allah di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pastilah ada kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Apalagi ketika kita berada di saat wabah pandemi COVID-19, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan-kemudahannya untuk kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah wabil khusus di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir, dan semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.